Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang cultural imperialism dan atau disebut imperialisme budaya dalam era globalisasi digital. Topik ini penting banget teman-teman, terutama karena sekarang kita udah hidup di dunia yang terhubung lewat internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Tanpa kita sadari, apa yang kita tonton, kita dengar, atau bahkan cara kita berpikir, kita dipengaruhi oleh budaya luar, terutama dari negara yang lebih dominan secara global. Secara sederhananya teman-teman, cultural imperialism atau kondisi di mana budaya dari negara atau kelompok yang lebih kuat menyebar dan mempengaruhi budaya lain secara tidak seimbang. Dulu hal ini terjadi lewat penjajahan fisik, tapi sekarang bentuknya lebih halus, bisa melalui media sosial, film, musik, fashion, hingga platform lainnya. Kalau kita lihat dari perspektif teori, konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran kritis, khususnya tradisi si Marxis. Di sini globalisasi dianggap bukan proses yang netral, melainkan penuh dengan ketimpangan kekuasaan. Negara-negara barat, terutama Amerika, sering menjadi pusat produksi budaya global yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Akibatnya, budaya tidak hanya jadi identitas, tetapi juga alat dominasi. Salah satu hal penting dalam imperialisme budaya adalah peran media dan korporasi global. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual seperti gaya hidup, nilai, dan standar tertentu. Misalnya seperti standar kecantikan barat, misalnya harus berkulit putih, tubuh langsing, yang akhirnya dianggap sebagai standar ideal di negara lain, di negara tersebut. Ini menunjukkan adanya cultural dominance, di mana budaya tertentu dianggap lebih unggul. Lalu ada juga konsep homogenization, yaitu penyeragaman budaya. Kita bisa lihat banyak orang di berbagai negara yang menonton film yang sama, mengikuti tren fashion yang sama mungkin, atau mendengarkan musik yang sama. Akibatnya budaya lokal bisa mulai tergeser. Selain itu, ada westernization, yaitu penyebaran nilai-nilai barat seperti individualisme dan konsumerisme. Ini sering terjadi secara halus, jadi banyak yang tidak sadar bahwa cara berpikirnya sudah mulai ikut berubah. Tapi penting juga untuk melihat masyarakat yang sebagai korban pasif. Banyak kritik terhadap teori ini, mengatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya punya kemampuan untuk melawan atau menyesuaikan budaya asing. Ini disebut sebagai resistance. Misalnya, kita tetap mempertahankan tradisi lokal sambil mengadopsi budaya luar secara selektif. Di sini muncul konsep cultural hybridity, yaitu percampuran antar budaya global dan lokal yang menghasilkan bentuk baru. Jadi, globalisasi tidak selalu menghancurkan budaya lokal, tapi juga bisa memperkaya, guys. Contoh nyata kita bisa lihat di platform seperti Netflix mungkin, memang banyak konten barat yang mendominasi. Tapi di sisi lain kita juga melihat serial dari Korea, Spanyol, atau India yang mendunia. Ini menunjukkan bahwa arus budaya tidak sepenuhnya satu arah, guys. Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan. Hal lain apa yang perlu diperhatikan? Yaitu algoritma. Algoritma di platform digital cenderung mempromosikan konten yang sudah populer secara global. Akibatnya budaya dominan semakin kuat sementara konten lokal bisa kurang terekspos. Jadi di sini saya bisa ngesimpulin ya teman-teman bahwa cultural imperialism di era digital adalah fenomena yang kompleks. Memang ada kecenderungan dominasi budaya barat melalui media teknologi, tapi di sisi lain masyarakat lokal juga punya peran aktif dalam menyesuaikan, menolak, bahkan menciptakan budaya baru. Artinya, globalisasi bukan hanya soal dominasi, tetapi juga tentang negosiasi dan adaptasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita tetap terbuka terhadap budaya global, tapi juga tetap menjaga identitas budaya lokal kita. Baik, sekian dari video yang saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, mendengarkannya juga. Baik, see you next time. Bye-bye.